Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tugas kami yang berjudul Observasi dan Analisis Aset Publik. Aset publik yang kami pilih adalah pasar tradisional Anawoi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita tonton dan simak video berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pemilihan aset publik. Untuk observasi, kami memilih pasar rakyat karena tempat ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan interaksi masyarakat. Pasar juga menggambarkan kondisi aset publik yang langsung digunakan setiap hari oleh warga. Nah, yang kedua itu pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan itu ada dua cara. Yang pertama, wawancara. Kami mewawancarai Pak Making selaku pengelola pasar yang dilakukan pada tanggal 25 November pada jam 8 pagi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi tambahan sekaligus memastikan proses pengumpulan data dilakukan secara etis. Yang kedua, observasi lapangan. Observasi dilakukan pada tanggal 26 November bertepatan dengan hari pasar. Kami mengamati kondisi fisik pasar, aktivitas pedagang dan pengunjung, tingkat kebersihan, serta mendokumentasikan lokasi. Yang ketiga, titik koordinat pasar. Selama observasi, kami mengambil foto dari berbagai sudut untuk menunjukkan kondisi fisik pasar, penataan lapak, dan aktivitas yang terjadi. Dokumentasi ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi di lapangan. Selain itu, kami juga mencatat titik koordinasi lokasi yang dapat dilihat pada gambar. Nah, tujuannya ini agar area yang diamati benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya adapun deskripsi kondisi aset pasar. Nah, yang pertama itu struktur bangunan. Nah, dari ketiga gambar tersebut menunjukkan kondisi pasar Anawoi yang memprihatinkan. Dari luar, atap bangunan terlihat rusak dan bagian yang hilang dan rapuh. Sementara dindingnya kusam dan lembab akibat kebocoran. Kerusakan semakin terlihat pada sisi luar dengan cat mengelupas, plafon berlubang, dan atap yang tampak turun. Di bagian dalam, plafon banyak yang jebol hingga rangkanya terlihat dan beberapa tiang penyangga tampak lembab. Meskipun kondisi buruk, aktivitas jual beli di pasar tetap berlangsung karena pasar ini masih menjadi tumpuan banyak pedagang dan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua, kios dan lapak. Gambar-gambar tersebut menunjukkan kondisi penataan pasar Anawoi yang masih sangat sederhana dan bercampur. Dalam satu area yang sama, pedagang kosmetik, sayur, perhiasan, dan berbagai kebutuhan rumah tangga berjualan berjajaran tanpa pemisahan jenis dagangan. Banyak pedagang menata barang di lantai menggunakan terpal atau kardus sebagai wadah display karena tidak tersedia meja atau fasilitas lapak standar. Kardus-kardus disusun rapat di atas lantai tanah sehingga barang terlihat bercampur dan kurang terorganisir, mencerminkan sistem penataan pasar yang masih tradisional dan bergantung pada ruang yang tersedia. Selanjutnya yang ketiga, drainase dan kebersihan. Kedua gambar tersebut menunjukkan kondisi akses di sekitar pasar Anawoi yang becek dan tergenang, terutama di area penjual ikan. Jalan yang sempit dan dipenuhi meja jualan membuat pembeli sulit melintas. Sementara genangan air dan lumpur akibat kondisi hujan dan drainase yang buruk menjadikan permukaan licin dan tidak rata. Bekas roda kendaraan memperparah kondisi hingga jalan sulit dilewati, sehingga baik pembeli maupun penjual beresiko terpeleset atau kotor. Situasi ini menegaskan perlunya perbaikan drainase serta pengerasan jalan agar aktivitas pasar lebih aman dan nyaman. Perkenalkan, nama saya Mutia Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan deskripsi kondisi aset pasar Anawoi pada bagian fasilitas toilet. Dari gambar tersebut menunjukkan kondisi fasilitas toilet pasar Anawoi yang terdiri dari 5 ruangan, namun terdapat 2 ruangan tidak digunakan karena rusak dan dipenuhi barang seperti dijadikan ruang gudangan. Kondisi dalam toilet tampak gelap karena tidak adanya penerangan atau lampu. Pengguna fasilitas toilet dikenakan biaya Rp2.000 per orang. Secara keseluruhan fasilitas toilet tersebut kurang terawat
sehingga memerlukan perbaikan agar lebih layak digunakan bagi pengunjung. Terus yang terakhir itu dia ada fasilitas parkiran luar dan dalam. Dari gambar terlihat tempat parkir Pasar Anawoi tampak ramai dengan motor berderet di area luar yang masih berupa tanah dan kerikil. Di bagian dalam juga terdapat parkiran beratap seng, namun tanahnya belum diaspal dan tidak memiliki garis parkir sehingga penataan kendaraan masih dilakukan oleh petugas. Terdapat penjaga parkir yang mengatur dan menguasai kendaraan. Dan setiap pengunjung dikenakan biaya Rp2.000 untuk motor. Selanjutnya masuk ke pembahasan hasil observasi dan analisis. Yang pertama ada identifikasi aset. Nama aset pasar tradisional Anewoi, pasar rakyat yang beroperasi setiap hari Rabu dan hari Minggu di Kelurahan Anewoi. Terus yang kedua ada fungsi aset. Yang pertama sebagai transaksi ekonomi, menjadi tempat jual beli berbagai kebutuhan harian, misalnya hasil laut, sayur, buah, dan barang rumah tangga. Terus yang kedua fungsi sumber pendapatan, menghasilkan pendapatan bagi pedagang, buruh angkut, UMKM, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga itu dia fungsi interaksi sosial, menjadi ruang pertemuan dan aktivitas sosial bagi warga. Yang keempat fungsi pengembangan ekonomi lokal, mendukung UMKM dan perputaran produk dari perikanan dan perkebunan. Terus ada potensi wilayah, terletak di dekat pesisir Kelurahan Anewoi, dekat dengan komunitas Kampung Bajo dengan potensi kuat hasil laut, perikanan, dan perkebunan yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan pedagang. Terus yang kedua ada identifikasi nilai aset. Yang pertama ada nilai tangible aset. Nilai aset fisik pasar Anewoi mencakup bangunan, lapak, dan fasilitas penunjang serta lahan bangunan dan plafon banyak yang rusak. Lapak masih sangat sederhana dan tidak standar. Fasilitas penunjang seperti ada toilet, parkiran, dan drainase kurang memadai. Namun secara keseluruhan nilai aset fisik. Namun lokasi pasar Anewoi sangat strategis, berada di dekat pemukiman dan pesisir. Secara keseluruhan nilai aset fisik pasar Anewoi cukup besar karena fungsinya dan luasnya. Namun terjadi kondisi penurunan kualitas akibat minimnya perawatan, sehingga aset ini memerlukan rehabilitas untuk mengembalikan fungsi optimalnya. Terus ada nilai intangible aset atau nilai aset yang tidak berwujud. Pasar Anewoi memiliki peran ekonomi yang sangat penting sebagai transaksi ekonomi, sumber pendapatan pedagang, UMKM. Selain itu dia memiliki nilai historis, menjadi tempat interaksi sosial, mendukung pengembangan ekonomi lokal, serta memiliki nilai reputasi sebagai nilai pasar utama di daerah tersebut, sehingga nilai intangible inilah yang membuat pasar Anewoi tetap bertahan meskipun kondisi fisiknya dia terbatas. Terus yang kita masuk ke yang nomor 3 yaitu identifikasi pelaku pengurus, pengelola, dan pengguna. Yang pertama itu dia ada pemilik aset. Pasar Anewoi merupakan aset milik pemerintah daerah yang dikelola melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan fungsi aset tetap berjalan dengan baik dan tetap terawat. Terus yang kedua ada pengelola aset. Pengelola aset dilakukan sehari-hari oleh pamaking dari kantor kecamatan. Beliau mengatur pedagang, kebersihan, penataan lapak, serta menjadi penghubung antara pedagang dan pemerintah kecamatan. Terus dia ada pihak yang terlibat kegiatan pasar
Di kegiatan pasar didukung oleh petugas kebersihan, petugas retribusi yang menarik biaya 2.500 per lapak, serta keamanan yang menjaga ketertiban dan area parkir. Terus itu dia ada pengguna aset pasar. Yang pertama itu dia ada pedagang sebagai pengguna utama lapak. Yang kedua, masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Yang ketiga, ada UMKM lokal yang menjual produk atau jasa untuk menambah pendapatan. Yang keempat, yaitu siklus hidup aset. Yang pertama, memperoleh atau menciptakan aset. Pemerintah daerah membangun pasar Anoe sebagai fasilitas publik, termasuk pembangunan kios atau lapak, area parkir, drainase, dan toilet. Kemudian yang kedua, memanfaatkan dan memelihara. Pasar kini berada pada tahap pemanfaatan, digunakan setiap hari pasar, Rabu dan Minggu. Namun pemeliharaan masih minim, terlihat dari atap bocor, plafon rusak, drainase tidak berfungsi, toilet sebagian tidak berjalan, serta area parkir dan akses jalan yang belum diperkeras. Kemudian yang ketiga, ubah atau tingkatkan. Pasar memerlukan peningkatan seperti perbaikan atap dan plafon, peningkatan drainase, perbaikan toilet, penataan lapak, serta pengerasan jalan dan area parkir agar umur aset lebih panjang dan kenyamanan meningkat. Kemudian yang keempat, buang atau perbarui. Jika kondisi semakin rusak dan perbaikan tidak efisien, pemerintah dapat melakukan pembongkaran bagian yang tidak layak, pembangunan ulang atau penggantian fasilitas seperti atap dan toilet agar pasar tetap aman dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya adapun hasil observasi dan analisis yang kelima, yaitu identifikasi risiko aset. Pertama itu fisik. Kerusakan bangunan seperti atap bocor, plafon jebol, lantai becek, dan drainase yang buruk bisa menimbulkan genangan. Lapak kayu dan barang di atas kardus mudah rusak serta berpotensi memicu kebakaran. Kemudian yang kedua, kesehatan dan sanitasi. Genangan dan area licin meningkatkan resiko penyakit dan kontaminasi. Toilet gelap serta 2 bilik rusak menurunkan kebersihan, dan sampah yang tidak bertangani menimbulkan bau serta lingkungan yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, keamanan dan sosial. Lapak yang campur-campur membuat jalur sempit, rawan pencurian, serta memicu risiko tersandung. Penataan tidak teratur juga dapat menimbulkan konflik antar pedagang. Kemudian yang keempat, ekonomi. Kondisi becek dan akses buruk mengurangi jumlah pengunjung. Pendapatan pedagang menurun terutama saat hujan, serta kerusakan yang dibiarkan meningkatkan biaya perbaikan dan membuat pasar kalah bersaing dengan toko yang lebih tertata. Keenam, yaitu rekomendasi strategi pengelolaan aset. Yang pertama, penataan zonasi. Menata kembali lokasi pedagang agar tidak bercampur dan memastikan pemanfaatan ruang sesuai aturan pasar. Kemudian, perbaikan infrastruktur. Memperbaiki pencahayaan lantai dan drainase, menyediakan rak atau meja standar, serta mengatur jalur sirkulasi pembeli. Kebersihan, memperkuat pengelolaan sampah dan memastikan area pasar dibersihkan secara terjadwal. Kemudian keamanan dan
ketertiban, menambah penerangan atau pengawasan, menata posisi lapak agar lebih terbuka, dan membuat shop penataan barang. Kemudian pemberdayaan pedagang, memberikan pendampingan tentang kerapian lapak, kebersihan, dan manajemen sederhana. Kemudian penguatan layanan, menyediakan fasilitas dasar seperti tempat cuci tangan, tempat sampah, dan area bongkar muat. Kemudian kolaborasi pengelola pedagang, mengadakan komunikasi rutin untuk menyepakati aturan penataan, kebersihan, keamanan, dan luluran agar operasional pasar lebih tertib. Ketujuh yaitu strategi manajemen aset yang ideal. Pertama, penataan ruang, memisahkan zona basah, zona kering, dan area penyimpanan agar alur pasar tertib dan aman. Kemudian selanjutnya, infrastruktur dan fasilitas dasar, menjamin pencahayaan baik, drainase berfungsi, lantai aman, serta fasilitas kebersihan tersedia dan dipelihara rutin. Kemudian selanjutnya, kebersihan dan sanitasi, menetapkan jadwal pembersihan, sistem sampah yang tertib, dan aturan kebersihan bagi pedagang. Kemudian selanjutnya, keamanan dan ketertiban, menata lapak lebih terbuka, meningkatkan penerangan dan pengawasan, serta menerapkan shop keamanan. Kemudian selanjutnya, ekonomi dan pemberdayaan pedagang, memberikan edukasi sederhana tentang penataan, kebersihan, dan manajemen usaha agar daya saing meningkat. Kemudian selanjutnya, manajemen kolaboratif, melibatkan pedagang dalam forum rutin, kesepakatan aturan, dan transparansi retribusi untuk pengelolaan yang berkelanjutan.